sudah ketemu lagi bersama saya Jumade di program Sapa Jambi di Kompas TV Jambi. Dan pagi hari ini kita kedatangan tamu Om Borju ya, yang lebih keren, yaitu salah satu seniman Jambi. Mana pada pagi hari ini kita akan membahas ini sama topeng labu ya, di mana topeng labu ini merupakan tradisi ya, atau yang sering dilakukan oleh warga Kabupaten Muarajambi ya setiap Lebaran ya. Tepatnya di Desa Muarajambi. Desa Muarajambi, dan kita ingin mengetahui lebih dalam terkait apa sih topeng labu ini. Kita langsung tanya nih sama Om Borju. Om, boleh jelasin Om, Iya. gimana nih cerita namanya kok bisa jadi topeng labu gimana sih? Kalau topeng labu ini kan tradisi turun-menurun di Desa Muarajambi, dan ini terus diadakan di perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dan yang melatar belakangi kan dari mulut ke mulut di masyarakat Desa Muarajambi itu ada cerita tentang apa yang melatar belakangi kisah topeng labu. Menurut ketua-ketua di kampung itu, dahulu di Muarajambi itu katanya ada wabah penyakit. Nah, wabah penyakit yang masyarakat umum menyebutnya itu kusta. Nah, kalau di lokalnya itu ada yang bilang kukut, terus penyakit tahun. Nah, zaman dahulu orang menganggap penyakit kusta ini sebagai penyakit kutukan dan bisa menular ke masyarakat lain. Nah, salah satu cara untuk menghindari itu, orang yang terkena kusta, kelompok-kelompok yang terkena kusta ini diasingkan, dia terisolir. Iya, dari diusir dari perkampungan, lalu diinapkan di dalam hutan dengan istilah itu mutan. Nah, jadi latar belakang ini yang menjadi cerita awal dari alur kesenian topeng Muarajambi itu. Dan hingga akhirnya di perayaan Hari Raya Idul Fitri, perasaan rindu dengan keluarga, sanak famili di kampung untuk menikmati Lebaran itu, salah satu caranya dia menggunakan penutup wajah supaya tidak dikenal masyarakat ya, dan mengarah diri di perkampungan. Nah, yang terjadi, yang awalnya masyarakat mengisolir orang-orang tersebut, ketika ada arakan itu, masyarakat merasa terhibur. Ada kebahagiaan tersendiri di situ. Nah, itu latar belakang awalnya topeng. Berarti dia diasingkan, lantaran rindu dengan keluarga, dia mau ketemu, jadi harus pakai topeng labu ya? Topeng labu. Itu gimana langsung isi masyarakat itu dulu, apa dia langsung pakai topeng keliling itu, gimana dia dulu? Karena dia menggunakan topeng dahulu. Kalau kita menggambarkan hari ini, bentuk topeng yang dahulu itu tentu berbeda dengan topeng hari ini. Kalau hari ini sudah dimodifikasi dengan cat warna-warni. Kalau kita gambarkan dahulu ya di hutan nggak ada toko cat ya dengan arang ya. Terus tempurung labu yang bisa dimanfaatkan di dalam hutan, itulah sebagai penutup wajahnya. Dan ada lagi dia membawa keranjang ambung itu. Nah, terus mengarah diri dan melakukan gerakan bebas di depan teras-teras rumah masyarakat. Lalu masyarakat antusias memberikan makanan, minuman di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri itu. Untuk topengnya sendiri bahannya dari apa? Itu topeng labu Muarajambi itu dari labu, tempurung labu. Kalau dia masih muda menjadi sayur kan. Dia sejenis labu botol itu. Buah labu yang tua berarti ya? Iya, yang tempat air ya biasanya. Orang-orang zaman dahulu bisa digunakan tempat air gitu. Jadi buah labu itu dibentuk seperti topeng ya? Iya, dia kan kalau dibelah menjadi dua, dia menjadi ada dua sisi ya. Berarti satu labu itu bisa menghasilkan dua topeng. Ya. Nah, bentuk topeng itu sendiri gimana pengaturannya? Kalau topeng labu Muarajambi itu dia tidak ada karakter tokoh ya, seperti topeng-topeng di Pulau Jawa ya. Kalau saya lihat di topeng labu itu dia cuma menggambarkan sifat manusia itu sendiri kan. Ada perawakannya yang lucu ya, smile, senyum, terus ada yang mengerikan ya.
Nah, watak sebenarnya lebih ke watak ya. Kalau dulunya polos Om ya, polos topeng, tapi sekarang sudah ada kreasi di warna Ya, dicat lagi ya. kalau paling dulu cuma pakai arang ya. Mm-mm. Ya. Dan sempat juga di Muara Jambi itu ketika labu tidak ada di zaman saya waktu kecil itu cuma menggunakan kardus saja. Nah itu, karena labu musimnya kan ya tergantung musim. Nah, dengan kondisi labu sekarang susah, gimana untuk ininya? Bahannya gimana? Sulit Ada beberapa masyarakat yang menyimpan karena dia kan awet kan labu. Jadi habis pakai bisa disimpan Bisa lagi. disimpan lagi. Paling tahun depan ya cuma dipoles lagi kan bisa warna sudah pudar. Gitu. Nah, aksesoris topeng labu ini apa aja nih? Kan ada buat baju, Ya. terus aksesoris tembung tuh apa aja? Kalau aksesoris yang menempel di topeng labu ini setelah kita analisis kan nilai yang terkandung di aksesoris itu walaupun ini tidak disebutkan dalam kisah itu, tapi pemikiran teman-teman di komunitas ya, unsur dari aksesoris ini kita kembangkan mempunyai beberapa nilai. Dia terdiri dari tempurung labu, terus ada ijuk dan pakaian yang layak pakai tapi sederhana, dan bagian ambung di belakang. Jadi dari aksesoris ini kita ambil beberapa nilai. Ijuk misalkan, ijuk itu kalau di masyarakat Melayu lebih ke ada yang untuk digunakan tangkal tolak balak, terus kalau kita persepsikan dia menjadi sapu, nah dia mempunyai nilai untuk membersihkan. Terus tempurung labu yang dahulu digunakan untuk tempat air ya, untuk mendinginkan air. Jadi ini membangun suasana damai di hari perayaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, unsur itu masuk. Terus pakaian yang sederhana gitu. Jadi Lebaran Idul Fitri itu ya kesederhanaan aja kita bangun. Nah, tradisi topeng labu khusus di desa Muara Jambi ini sudah berapa tahun dan tahun berapa sih mulai digiatkan dengan masyarakat itu sendiri? Kalau digiatkan dan diperkenalkan ya ke masyarakat umum, itu pengalaman kita di komunitas perkumpulan Rumah Menapo mulai mencari data itu kebetulan di 2009. Jadi ada teman kita Mbak Irma Tembunan dari Kompas juga waktu itu. Nah, bersama saya kita coba untuk menyelusuri sejarah dari topeng labu itu. Jadi caranya itu kita mencari tua-tua di orang-orang tua di Muara Jambi dan kita wawancara. Nah, kebetulan di tahun itu kita berjumpa dengan ada Datuk Sahak ya, ada Datuk Hasan, dan beliau sekarang sudah ini ya almarhum. Dan dari situ kita mendapatkan sumber data. Dia bercerita kan waktu itu kisaran usia Datuk-datuk ini di 65-70 tahun. Nah, dia bercerita bahwa di masa kecilnya dia juga bermain topeng itu. Nah, dan dia mendapatkan alur cerita itu tadi yang mengenai Ustaz dari tetuanya dahulu kan. Ya. Jadi kita simpulkan untuk mencari angka tahun ini kan susah. Nah, terus ada lagi dia bercerita di zaman kolonial katanya kan waktu ada pejuang Raden Matahir yang menginap di Muara Jambi. Nah, itu juga digunakan untuk penyamaran. Nah, dalam kisah riwayat topeng itu. Jadi bukan sekedar permainan, tapi juga makna sejarahnya juga masuk, panjang dari masuk, zaman kolonial Belanda sampai sekarang. Iya. Nah, dari segi permainan itu ternyata tuh warga mana aja, terus apakah ada orang tua, apakah campur, itu gimana? Kalau dari peserta ya, yang ikut arahan itu remaja ya. Remaja, terus kalau sekarang kan kita sudah mulai meregenerasi generasi muda di Muara Jambi. Nah, kita coba berkreasi bersama untuk meramaikan Lebaran itu kan. Dan antusiasnya ya, kalau dahulu mungkin di tahun 90-an atau awal-awal 2000-an itu mungkin 10 orang atau 5 orang yang cuma main kan. Karena anggapan masyarakat, ngapain main topeng ya kan? Nggak ada kerjaan wajah sudah bagus ditutup gitu kan. Nah, karena dahulu kan belum tahu alur ya, dan ini merupakan kekayaan budaya, itu belum tahu kan pemahaman masyarakat. Tapi hari ini
setelah kita naikkan diberitakan kan, antusias masyarakat sudah mulai ini dari masyarakat ya, dari muda-mudi di Desa Muara Jambi. Dari dulunya 10 orang, sekarang pemainnya juga sudah lebih dari 10 Iya, sampai 30, ya. 30 orang. Berarti antusiasnya cukup tinggi ya. Iya, cukup tinggi. Itu gimana untuk biar minat masyarakat generasi muda juga cukup tinggi terkait seni topeng labu ini? Juga siapa aja sih yang kita, itu kan nggak semudah itu sih yang ngajak anak-anak dari awam misalnya, sedangkan nonton apa katanya capek dunia itu, gimana mengubah image masyarakat? Masyarakat kita coba untuk membuat wacana tentang topeng ini lebih eksklusif, jadi terus dibicarakan, terus diangkat dalam tulisan apapun kan, terus dalam format apapun. Cara mensosialisasikan itu dari sejak dini kan. Kita punya program sekolah alam nih, sekolah alam Raya Muara Jambi. Nah, di sekolah alam Raya Muara Jambi itu kita masukkan materi tentang topeng lagu itu. Jadi peserta didiknya yang juga sekolah formal kan, tapi di hari Minggu mereka coba kita ajak untuk bermain sambil belajar ya di sekolah alam itu, dan kita masukkan materi kreasi topeng lagu gitu. Nah, mulai dia membuat topeng, mengecat topeng, lalu kita ceritakan alur ceritanya, nilainya, dan ini kita tularkan juga ke guru-guru yang berada di sekolah formal di Muara Jambi. Jadi ada yang merespon kan. Nah, kemarin ada Pak Budiman itu, beliau sudah memberikan tugas kepada peserta didiknya yang di SD itu untuk muatan lokal, membuat topeng gitu kan. Nah, itu. Jadi ya ini kita juga akan ke sekolah juga, karena di tingkat sekolah juga penerimaannya juga lebih mudah ya. Iya. Terus tren zaman sekarang kan melalui visual ya. Visual itu sangat penting kan. Sebab kita buat dokumenter, terus film alur dari topeng labu itu sendiri. Nah, tanggapan dari pihak orang tua untuk lihat anaknya tampil ini gimana nih? Kalau hari ini kan salah satu contohnya misalkan antusias dari seorang anak, teman saya punya anak nih. Kalau dulu kita lebaran itu yang ditanyakan waktu kecil itu baju lebaran kan. Iya. Nah, ini uniknya 2 tahun dia sudah menceritakan ke saya, yang ditanya anaknya nih, topeng lagu sudah siap apa belum? Berarti lagi tinggi minatnya. Iya, minatnya itu ya. Dia nanyakan topeng lagunya sudah siap belum kan, sudah tuh. Kapan buat topeng lagu, nanya ke saya kan anak-anak. Kapan main lagi? Iya, kapan main lagi ya. Bukan, selain nggak mikir baju. Lebaran. Anak sekarang kan, kapan nih baju baru? Itu. Berarti ini juga cukup nih, karena permainan juga di arah keliling desa ya. Awalnya itu apakah memang keliling desa atau cuman di rumah yang dulu yang sakit ternyata diasingkan atau gimana awal? Iya, kalau sekarang kan 9 RT ya. Kalau dulu Desa Muara Jambi itu mungkin tidak sebesar itu kan. Ya. Karena ada perkampungan tuanya di Muara Jambi kan. Orang bilang dusun, seperti ada dusun tinggal gitu. Kan ada dua dusun ya di Muara Jambi, dusun Danau Pelari, ada dusun Sungai Melayu ya kan. Nah, tempat pemukiman masyarakat tidak sepadat seperti sekarang. Ya konsepnya sama dari ujung kampung hingga awal kampung ya. Jadi sudah meluas dan keliling desa juga masyarakat juga sangat antusias dengan kehadiran penari-penari topeng dari anak-anak desa itu sendiri ya. Karena jalur jalan di kampung itu kan mengikuti pola Sungai Batanghari. Kita di pinggir sungai kan. Ya. Terus kelebihannya juga berada di kawasan komplek pesandian juga. Muara Jambi. Jadi sebenarnya ini mendukung juga kan. Ada kompleks situs percandaan Muara Jambi yang di sana ya tradisinya kearifan lokalnya harus hidup. Ya, jadi masyarakat yang tidak hanya menikmati candi juga bisa menikmati topeng walaupun keliling desa, tapi masyarakat yang datang jadi bisa juga menyaksikan tradisi-tradisi kearifan lokal juga waktu ini. Ini wacananya kan kalau di dalam pemikiran saya ini merupakan atraksi wisata. Iya. Karena bisa mengundang masyarakat datang, karena lihat itu sudah dengan melihat penampilan topeng dengan penarian juga dengan atraksi dan
antusias masyarakat yang ngikutin belakang juga cukup tinggi, jadi membuat apa istilahnya pengunjung juga tertarik gitu ya. Iya, tertarik ya. Oh, nanti ini perjalanan kita lebih dalam, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Siap, siap. Ya sudah, telah berbincang dengan Om Borju, dan tunggu sesaat lagi di Kompas TV, independen, terpercaya.